Hai teman-teman Prop Tugu Api, welcome to Lelang Chessy dan Cuan Podcast bareng aku Amelia Marda. Dan yang pastinya aku gak bakal sendiri karena aku bakal ditemani sama Bapak Frans juga. Karena kali ini kita akan lebih santai-santai ngobrolnya, kita akan lebih dekat dengan Prop Tugu. Jadi teman-teman Prop Tugu Api yang pengen tahu Prop Tugu lebih dalam, pengen lebih kenal, bisa banget nonton episode kali ini. Karena sedikit banyaknya aku juga bakal ngupas pengalaman dari Bapak CEO juga, yaitu Pak Frans ya guys ya. Aku pengen tahu nih gimana caranya awal mulanya bisa ngediriin Prop Tugu Api. Oke Pak, tapi sebelum itu biar teman-teman Prop Tugu tahu lebih jelasnya, sebenarnya Prop Tugu itu kan sebelumnya bergerak di secondary kan ya Pak ya? Iya betul. Nah sekarang tuh apakah masih ada layanan secondary atau memang cukup fokus ke lelang dan chassis aja? Kita sebenarnya masih ada layanan secondary-nya juga. Oh, masih karena ada ya? personil Prop Tugu Api itu kan yang senior ya. Itu memang banyak dari eranya penjualan secondary lah, termasuk penyewaan. Jadi sewa properti di mana owner titip sewa ke kita gitu ya, bantu sewain. Oke. Nah itu masih ada, tapi memang secara fokus spesialisnya memang lelang dan chassis. Jadi kita nggak benar-benar close gitu ya. Nah cuman memang khusus secondary ini Prop Tugu Api itu punya agenda jangka panjang sih. Jadi ketika kita lagi kembangin lelang dan chassis-nya, kita benar-benar mau bangun suatu ekosistem dan sistem yang kami harapkan bisa lebih baik ya untuk di dunia secondary-nya gitu, agar lebih profesional, lebih balance antara agent sebagai profesionalnya, sebagai property consultant-nya, juga owner yang mau titip sewa. Jadi agar bisa ya lebih balance lah, lebih sehat lah kira-kira seperti itu. Tapi itu nanti sih sebenarnya setelah lelang dan chassis ini kita besarin dulu ya. Kemudian kita memang sudah punya long term agenda untuk secondary kita gedein juga lagi. Jadi nggak mati-mati banget juga sih di Prop Tugu Apinya gitu. Oh itu jangan-jangan rencana selanjutnya yang kemarin Bapak spill di episode sebelumnya, kalau misalkan nextnya akan ada sedikit bumbu lagi nih di Prop Tugu Api. Itu bukan yang akan melebarkan secondary atau apa tuh. Nah teman-teman Prop Tugu, jadi berarti untuk di Prop Tugu Api ini terfokus layanannya untuk investasi lelang, investasi chassis ya Pak ya? Saat ini ya. Oke. Nah kemarin kan aku udah sempat ngobrol-ngobrol sama Bu Vera juga, dan aku tanya-tanya sama Bu Vera, Bu awalnya mendirikan Prop Tugu Api itu gimana? Dan aku udah tahu dari sisi Bu Vera nih ya kan. Aku pengen tahu lebih detail dari sisi Bapak, awalnya tuh gimana sih Pak bisa kepikiran untuk bangun perusahaan di Prop Tugu Api ini maksudnya? Iya, jadi Prop Tugu Api itu kan kalau nama perusahaannya PT Agent Property Indonesia ya, Agent Property Indonesia. Kalau Agent Property Indonesia itu disingkat berarti API kan, API ya. Nah itu makanya Prop Tugu Api gitu ya. Nah sedangkan Prop Tugunya sendiri kemarin di episode 1 kalau nggak salah sempat spill dikit juga bahwa memang kita punya sahabat ya, punya temen yang memang udah di properti lama juga, pengusaha yang sebelum mendirikan perusahaannya udah kenal juga gitu ya. Jadi ya kita membangun satu ekosistem Prop Tugu lah kira-kira gitu. Tapi memang secara manajemen, prinsipal, fokus masing-masing sih antara Prop Tugu dengan Prop Tugu Api gitu ya. Kalau yang di sana mungkin lebih banyak main di primary yang luar negeri gitu kan, properti luar negeri, dan ada market juga dan sebagainya gitu. Nah kalau kita memang spesialis tadinya secondary, kemudian kita masuk di lelang dan chassis, sekarang jadi spesialis lelang dan chassis gitu. Nah kalau misalkan historinya kenapa tadi ya bisa mendirikan mungkin kepikiran kok mendirikan gitu ya. Nah memang awalnya Bu Vera yang duluan, dimana Bu Vera itu dulunya agent kan. Seperti cerita yang mungkin teman-teman udah dengar lah dari 2013 gitu. Nah kalau saya propertinya memang belakangan gitu ya. Tapi saya memang pengalamannya justru lebih banyak di multi level marketing dan di asuransi. 5 tahun juga saya pernah juga jadi marketing perusahaan swasta percetakan gitu ya. Nah dan background saya juga lulusan IT, jadi bisa dibilang kombinasi antara orang lapangan yang dari 2006 turun sebagai marketing kan, marketing di multi level, marketing di percetakan, marketing di asuransi gitu ya. Berarti total kalau dihitung belasan tahun, mungkin sampai 20 tahun. Kalau sampai sekarang mungkin lebih dari 20 tahun berarti kan. Nah, tapi juga punya background yang tadi IT juga. Jadi
kombinasi orang sistem lah, tanda kutip, ngerti-ngerti dikit lah ya sistem bagaimana, manajemen bagaimana gitu ya. Waktu saya di asuransi juga saya sempat mikirin gimana sistem online dan sebagainya gitu ya. Yang akhirnya mengerucut ketemu nih waktu COVID kemarin gitu kan. Kenapa kita nggak bikin perusahaan aja dengan semua pengalaman dan pengetahuan ini, kayaknya kita bisa do something. Kita bisa bikin ini jadi besar gitu. Maksudnya bikin ini jadi besar tuh gini. Kalau kita sebagai agent, Bu Vera sebagai agent, ya kan kapasitasnya ya agent ya. Mungkin mungkin ada 1-2 yang mungkin bisa ngebantu, tapi kan skala, kita ngomong skala deh. Skala seorang agent kan ya mungkin katakanlah misalkan nilainya 10. Kalau kita bangun perusahaan kan nilainya bisa 100. Ini bukan soal keuntungan semata ya, mungkin bukan cuma soal kita bisa dapat profit lebih gede. Kalau kacamata saya melihat profit itu efek samping sih. Tapi yang kita lihat sebenarnya basicnya adalah kalau kita bikin perusahaan nilai 10 berubah jadi 100 nilai. Artinya kita bisa punya nilai yang lebih besar. Kita bisa berdampak positif yang lebih luas. Ya, satu membuka lapangan kerja dong. Pasti. Terus dengan knowledge kita, dengan experience kita, saya juga pernah di marketing, lintas marketing. Jadi kita bisa bantu banyak lah. Ya kalau dalam hal ini lelang CSI berarti kan marketing kita bisa bantu agar menghasilkan lebih. Kita punya moto kalau di marketing ya, bersama Proptogo Api, closing makin sering, closing makin mudah gitu. Nah makanya istilahnya ya kalau saya dulu di agen asuransi ataupun di multi level, apa sih harapan seorang marketing kan gitu. Nah jadi ya dengan balik lagi dengan semua pengetahuan dan pengalaman yang mungkin Tuhan juga udah kasih kesempatan, kita merasa kita bisa do something better yang lebih luas lagi dampaknya. Itu asalnya. Dan sebenarnya ngeri-ngeri sedap karena waktu itu kan COVID ya. Ya kan orang di mana-mana COVID mah goyang gitu ya. Kita mikir-mikir gila tech risk banget ya buka perusahaan kan. Iya parah. Tapi ya balik lagi memang puji Tuhan ya berkembang sih ya skalanya dari mulai dari berapa orang lalu berkembang kita terus berinovasi juga gitu ya. Kita nggak stuck cuman di situ-situ aja. Tadinya kan memang pengalaman dari 2013 Bu Vera secondary gitu kan. Itu aja terbilang nggak sebentar loh 2013 sampai 2020 misalkan. Itu nggak sebentar. Jadi ya balik lagi saya pribadi sih ya ini puji Tuhan lah ya berkat gitu ya dimana kita bisa expand berinovasi terus kita nggak stuck di satu area kita out of the box terus sehingga dari secondary bisa lompat ke lelang CSI dan sekarang punya visi misi besar untuk apa istilahnya ya ini menjadi satu platform yang ya kalau seperti di episode sebelumnya bagaimana orang bisa mendapatkan lelang dan CSI semudah mendapatkan saham, reksadana, obligasi dan sebagainya. Gitu. Tapi Pak ini kan Bapak bilang mendirikan Proptogo itu di saat COVID. Mungkin banyak juga yang di saat COVID justru perusahaan gulung tikar gitu kan Pak. Nah tapi Bapak ada perasaan ragu gak sih? Aduh maju gak sih nih? Tapi apa yang buat Bapak tuh yaudah deh maju deh gas deh gitu. Di saat orang-orang tuh maksudnya euforianya lagi gak enak nih Pak nih COVID nih gitu. Gimana ya? Saya nggak tahu orang lain ya. Cuman kalau dari pengalaman kami waktu itu mendirikan perusahaan, memang memulai sesuatu tuh nggak mudah. Ya kan? Pasti ada faktor penarik dan faktor pendorong sebenarnya. Cuman gini, ya balik lagi. Saya ingat betul ketika waktu saya dulu lulus kuliah, terus pernah kerja sebagai IT setahun 2 tahun kalau nggak salah. Kemudian mencoba peruntungan gitu ya, umur berapa ya 20-an gitu ya, full time di multi level, ya kan, itu kan suatu lompatan iman, gitu, kan? Dari IT ya soalnya, dari di belakang meja kan tadi kan, sesuatu yang baru pasti ini bisa nggak segala macam gitu. Jadi ketika kita memulai itu pasti selalu ada hal-hal yang bikin kita yakin dan bikin kita ragu kan. Nah ya kita pasti mempersiapkan sejauh yang kita bisa siapkan lah gitu ya. Tapi balik lagi karena dasarnya kalau waktu kita bikin perusahaan itu adalah kita udah punya pengalaman dan pengetahuannya, kita punya percaya diri cukup tinggi. Tapi bukan berarti nggak ada kendala. Ya dong. Ketika memulai, ketika ini ada tantangan-tantangan yang kadang
nggak tahu Bu Vera kemarin udah cerita apa belum gitu ya, pengen mundur gitu ya. Udah pernah cerita ya. Pengen mundur segala macam. Ya tapi untungnya memang nggak, Bu Vera nggak sendirian, saya juga nggak sendirian, jadi kita bisa saling backup. Jadi ketika energi saya lagi besar ya kan, saya bisa membackup lah kira-kira seperti itu gitu ya. Dan sekali lagi memang kita kan nggak bisa ngelihat jauh terlalu ke depan ya. Saat itu kita juga belum kepikiran dong masuk ke lelang CSI, belum kepikiran gitu. Tapi seiring perjalanan waktu, kita juga pernah jadi kantor perwakilan balai lelang swasta, pernah juga di kantor Proptogo ini pernah gitu ya. Artinya kita nggak membatasi diri untuk bisnis ini bisa sebesar apa. Kita terus belajar dari pertama kali perusahaan berdiri terus gitu ya, sampai sekarang ya puji Tuhan SDM-nya juga udah mulai banyak ya, banyak S1, S2 di tempat kita juga segala macam. Nah itu sih sekali lagi kita memang nggak bisa ngelihat sampai jauh sekali ke depan, dan sebenarnya kita juga nggak membutuhkan ngelihat semuanya. Ya mungkin kalau misalkan saya mengungkapkan gitu ya satu frase deh, harus melangkah dengan iman sih baru. Iya. Karena nggak semua kita bisa pikir gitu. Iya. Nah kalau kita nggak melangkah dengan iman dan kita nggak punya harapan, ya kan? Iya, karena iman dan harapan itu penting ketika kita mau melakukan sesuatu ya. Apalagi bangun perusahaan loh. Dan itu nggak mudah banget. Betul. Bukan cuman soal uang aja. Ya karena modal itu nggak melulu bicara soal uang sih. Apa tuh Pak? Tantangannya apa lagi selain uang menurut Bapak tuh, yang menurut Bapak tuh? Iya tadi. Jadi maksudnya gini, orang punya uang kalau dia ragu juga nggak bisa. Iya. Dia butuh pengetahuan, dia butuh pengalaman, dia butuh keberanian, ya kan? Dan dia pasti butuh harapan dan iman dong. Maksudnya iman ini bukan bicara agama ya. Iya. Tapi lebih kepada iman itu kan sesuatu yang belum terjadi, tapi menjadi pegangan kita, menjadi landasan gitu loh. Nah kalau itu kita nggak ada atau tipis lah, ya gimana ngejalaninnya? Iya rungkat juga ya kalau kata orang Sunda mah. Betul. Tapi yang ngebuat Bapak ragu tuh apa sih Pak? Dari sisi apa? Misalkan pasti otomatis ngedin perusahaan tuh pasti ada yang Bapak bilang, kita tahu ada peluang, tapi kita juga pasti berdampingan sama tantangan kan. Betul. Tapi kira-kira menurut Bapak itu yang ada di satu titik, aduh ragu nih kayaknya. Atau enggak gitu? Enggak ada sama sekali terlintas. Dalam perjalanannya pasti ada titik-titik terendah. Ya kan. Dan saya yakin teman-teman yang saat ini mungkin udah mulai menjadi pengusaha, baru memulai lah. Enggak harus startup ya, karena kami juga bukan startup. Katanya sih startup itu punya kategori tertentu yang funding segala macam gitu kan. Kita enggak, kita modal benar-benar sendiri semua. Pasti ada keraguan saat-saat melangkah. Maksudnya bukan keraguan yang konsisten ya. Ada saat kita di atas, ada saat kita di bawah, dalam arti mental dan psikologi dong. Ya kan, ketika tantangan datang begitu besar dan sebagainya, keraguan itu mulai muncul dan sebagainya. Ya sebenarnya kalau kemarin Amel sempat bilang, berarti harus punya pasangan. Ya sebenarnya pas ngobrol sama Bu Vera, iya Amel cari ya supportnya. Tapi sebenarnya itu salah satu faktor penting juga. Maksudnya pasangan dalam arti gini, partner benar nggak? Partner bisnis, ya kan? Kalau kita punya partner bisnis yang tepat, kita bisa saling topang, bener nggak? Yeah. Maksudnya untuk karena gini, time apa ya istilahnya? Time psikologinya setiap orang kan beda-beda, ya kan? Bagusnya adalah yang memang siklusnya itu seperti orang naik sepeda nih, ya kan? Yang satu lagi ke depan begini, yang satu kan ke belakang. Tapi akhirnya kan dia maju. Coba bayangin kalau misalkan kita ketemu partner yang time-nya sama kita nih, susah nih. Maju mundurnya sama-sama. Rungkat dua-duanya dong kan? Gitu. Jadi memang ya kalau bisa saling backup sih. Ya itu penting. Nah, cuman balik lagi ketika lagi di bottom gitu ya, maksudnya ada keraguan nggak? Ya pastilah, wajar gitu ya. Saya yakin semua juga pernah ada di titik terendah di dalam bisnisnya lah. Gitu. Cuman sekarang kan gini, nggak cuma di dalam bisnis sih ya. Kebetulan mungkin gini, saya kan udah melewati banyak di multi level pernah, di asuransi pernah, dan nggak sebentar gitu ya. Waktu di percetakan, waktu di marketing percetakan ya, saya pernah berpikir, wah ini mau kemana lagi nih ya? Ini mau closing kemana lagi nih? Nah teman-teman pasti pernah di situ juga dong. Ya mungkin Amel pernah juga gitu loh, ya kan? Marketing nggak ada nih. Iya, kita closing nih, happy dong kalau closing. Tapi kan itu kan selalu apa ya, kayak
ketika closing kita hype ya, dapat komisi segala macam. Tapi kan lama-lama kan turun lagi dong. Ini kapan closing lagi? Jadi kita kan selalu begitu naik turun. Nah, saya harus kemana lagi ya, kemana gitu kan, ya kan? Nah, tapi kan kita kan nggak boleh stuck di sana. Saya lupa motivator ada yang ngomong gini, ketika kita dalam posisi sedang tenggelam, diam aja adalah kekonyolan gitu loh. Ya kan? Jadi kalau orang lagi tenggelam, tindakan apapun yang dia lakukan adalah tindakan penyelamatan. Jadi ya do something gitu loh. Kita nggak boleh yang ya udah diem aja pasrah aja gitu, nggak bisa, ya kan? Jadi ya balik lagi salah satu itu ya memang benar juga, kita harus punya partner yang bisa nge-backup kita, ya kan? Supaya saling dorong nih ketika yang ini, ya kan? Tapi ya kemudian balik lagi jangan diem di tempat ya. Ya udah pasti ya kalau saya ya istilahnya ada ora et labora ya, bekerja dan berusaha kan. Jangan cuman bekerja aja, jangan cuman berdoa aja, tapi dua-duanya. Dan yang terpenting bukan doa yang kosong ya. Jadi ini jadi ngomongin ke sono-sono nih. Gak apa-apa. Emang kekuatan doa itu penting banget. Ya maksudnya gini, apa yang kita yakini atau katakanlah istilahnya dengan kata iman itu bukan sekedar doa yang diucapkan, tetapi kita yakini dalam tindakan. Gitu. Jadi force-nya gitu, kalau bahasanya Star Wars gitu ya. Force-nya itu nyata gitu loh. Ya kan? Nah, itulah yang akhirnya berdampak ya. Atau mungkin ada istilah hukum tarik menarik, law of attraction, ada bukunya juga. Wah, itu aku sangat mempelajari LOA ya kan? Betul. Lalu juga ada kalau di Indonesia waktu itu saya baca buku dari Profesor Yohana Surya, pernah menulis buku Mestakung, Semesta Alam Mendukung, saya pernah baca juga, ya kan? Jadi itu real sih. Gitu. Jadi kita jangan mungkin ini saya mau highlight ya, mudah-mudahan saya nggak ngomong orangnya siapa, tapi mudah-mudahan orang ini nonton. Ada orang yang kalau dia pasang status selalu kayaknya merana. Kayaknya ada. Jadi nggak tahu ya, Amel punya teman seperti itu nggak? Lihat nih saya lagi susah, atau misalnya gini, ya intinya kalau kita baca statusnya dia, ini orang kok hidupnya tiap hari susah mulu gitu ya. Vibes-nya negatif, ya kan? Saran saya, ya nggak usah kita keluarkan vibes itu. Betul. Tidak mengubah keadaan, ya kan? Justru kalau kita mau ngundang sesuatu yang positif, ya kita harus vibes-nya positif dong. Setuju. Waktu itu gini, saya waktu itu sering banget ikut seminar Tung Dasa Moringin. Ya kan? Dia bilang salah satu pelajarannya adalah kalau kita mau cari rekan bisnis, kita cari yang loyo atau yang semangat. Yang gitu semangat kan? dong pasti. Ya kan? Karena vibes-nya menular gitu. Ya itu penting ya. Sejak saya ikut multi-level marketing sampai sekarang, saya banyak menerapkan esensi yang saya baca dari buku dan seminar. Itu semua real. Parah. Iya, LOA tuh benar-benar ketarik banget. Gitu. Karena aku belajar juga soal LOA dan itu aku terapin setiap hari. Karena apa yang kita lakuin itu sama aja cerminan kita narik seseorang untuk datang ke hidup kita kan, Pak. Betul. Terus juga ada istilahnya, ini aku sharing aja ya Pak ya. Jadi kesana cuman ya. Ada istilahnya, kalau aku pribadi jangan sampai kalau lagi galau tuh nulis buku di diary tuh yang sedih-sedih. Justru itu malah narik energi negatif datang ke kita dan itu malah mengiyakan. Nah iya lo kan kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita nulis atau scripting, kayak misalnya hari ini aku bahagia banget, thanks God, hari ini lancar semuanya. Kita nulis kalimat-kalimat yang positif dan itu akan ketarik energinya dan itu real ya Pak ya. Real. Jadi betul, itu jadi bahas LOA ya. Oke, back to topic ya guys ya. Nah, kan Bapak mendirikan Prop to Go Api ini yang aku bilang tadi pasti ngelihat peluang dari sisi investasi dan juga dari investasi lelang ataupun CSI. Yang tadi aku bilang ada peluang, pasti ada tantangan. Kira-kira untuk sekarang ini tantangannya apa Pak? Yang terjadi di investasi lelang dan investasi CSI, dan peluangnya itu seberapa besar menurut Bapak? Oke. Kenapa akhirnya Prop to Go Api berani melangkah ke lelang dan CSI? Yang jelas ada resiko dan tantangan. Iya. Tapi seperti koin dua sisi ya. Di mana ada tantangan atau resiko, di situ ada peluang. Iya. Semakin besar tantangannya, semakin besar peluangnya. Tantangan yang kita lihat di lelang dan CSI ini sebenarnya adalah kok nggak sepopuler yang lain. Iya. Iya kan? Kita pelajari kenapa nggak sepopuler itu. Oh, jawabannya karena A, B, C, D, E. Disitulah ada peluangnya, gitu. Nah,
bukan hal yang mudah ya, tetapi karena kita juga punya modal lah, Prof Teguh Api, kami punya modal yang kami yakini, kami pede bahwa kami bisa kerjakan, ya kan? Dan selangkah demi selangkah, pembelajaran demi pembelajaran, dan praktek demi praktek membuat Prof Teguh Api itu terakumulasi dan terekskalasi sampai di titik saat ini. Sehingga kita bisa mulai memiliki posisi yang dilihat oleh perbankan, oleh buyer, investor, marketing, ya kan? Selain daripada prinsip law of attraction juga, mestakung juga, tapi semua komponen, semua modal dipakai ke arah sana. Saya ingat banget, saya diajarin gini, apa sih sukses itu? Waktu itu saya diajarinnya, seingat saya waktu di multi level ya, sukses itu adalah pertemuan antara persiapan dan kesempatan. Oh, yang Bapak sempat bahas di episode ya sebelumnya. Ya kan? Jadi ketika kita siap, peluang-peluang itu datang, itu terakumulasi semua. Tiba-tiba vibrasinya nyambung, sinkronisasi gitu ya. Langsung high vibration langsung ya, Pak. Pendulum tuh apa ya namanya? Sinkron ya? Kalau dia bergetar terus yang lain ikut bergetar, itu apa tuh namanya? Saya agak-agak lupa gitu. Vibrasinya tuh sinkron lah, tersinkron dengan yang lainnya gitu ya. Resonansi. Susah ya Bas. Beresonansi gitu. Jadi kita berada di frekuensi yang tepat, itu menciptakan getaran yang tepat untuk orang-orang yang tepat, peluang yang tepat. Percaya nggak percaya, it's happening. Betul banget, gitu loh, ya kan? Ya seperti itu sih teman-teman. Jadi LOA ya seru banget ya kalau ngomongin LOA tuh, karena ya hukum tarik menarik, apa yang kita buat emang tarik juga gitu. Betul. Nah tapi ya Pak ya, sekarang kan di berita tuh banyak banget. Yang aku lihat tuh kalau aku buka Instagram atau TikTok, wah kemarin tuh sempat viral video-video orang ngelamar kerja Pak sampai numpuk. Jadi sebelumnya tuh emang aku kan sempat kerja di salah satu gedung gitu kan, dan ternyata kemarin tuh penuh di sana, di gedung sana, dan itu bener-bener wah ngebludak banget, nggak kondusif. Terus mungkin yang terjadi, yang keterima cuma sekian persen orang yang ngelamar kerja. Itu menurut Bapak gimana Pak? Apakah di sini perusahaan yang memang lumayan cukup sulit untuk mencari karyawan yang pengen dia mau, atau emang dari manusianya sendiri yang emang kayaknya kurang deh ini skillnya di perusahaan, kalau misalnya kita apply ke perusahaan ini kayaknya nggak cocok deh. Gimana tuh Pak? Ya, ini topik kan sedang terjadi saat ini dan menarik untuk jadi materi diskusi juga ya. Mungkin teman-teman bisa ikutan nimbrung di komentar bagaimana melihat situasi ini gitu ya. Nah kalau ini murni opini ya, subjektif nih dari saya pribadi gitu. Tapi saya melihatnya gini teman-teman, situasi ini timbul tentu ada sebab dan akibat, dan bagaimana mungkin nanti jawabannya kalau dalam kacamata Prof Teguh Api bagaimana mungkin bisa menjawab kebutuhan itu, mungkin ya, mudah-mudahan nih teman-teman. Poinnya adalah ya kan lapangan kerja ini kan kalau sekarang katanya terbatas, tenaga kerjanya banyak nih, ya kan. Nah sekarang teman-teman gimana caranya supaya lapangan kerjanya tambah banyak, kan gitu ya kan. Nah kalau fokusnya hanya memperbanyak sumber tenaga kerja, pasti akan jomplang. Ya dong. Ditambah lagi kebutuhan akan skill dan sebagainya. Karena kan gini, kalau misalkan lapangan-lapangan kerja itu kan, setiap lapangan kerja memerlukan, memang perlu orang, perlu SDM, tapi kan juga perlu skill karena ada output yang mau dicapai. Ya kan, kapasitasnya, potensinya apa, requirement-nya apa gitu ya. Itu ya pasti akan menjadi filter, ya kan. Nah, kalau Prof Teguh Api dalam menjawab kebutuhan itu bagaimana? Ya sebenarnya gini, seiring perjalanan dari buka PT sampai sekarang, kita sebenarnya udah cukup banyak berkembang dalam menyerap SDM, staff yang memang payroll ada gitu ya. Tapi juga dari sisi marketing, bagaimana ya, balik lagi mungkin ini pekerjaan freelance ya, dan pekerjaan freelance di Indonesia sering dikaitkan dengan pekerjaan informal. Lalu juga katanya gig worker, belum lama saya baca beritanya itu gig worker. Itu apa ya? Ya maksudnya yang kayak yang ya gig itu sebenarnya dengan informal tuh hampir mirip lah. Di antaranya contohnya kayak misalkan dulu kan nggak ada ya YouTuber ya. Nah sekarang YouTuber gamer bisa ngasilin duit, influencer ya kan. Lalu juga mungkin
yang ini teman-teman ojol gitu kan, ya agen asuransi ya termasuk informal kan, agen multi level gitu kan, agen properti ya kan. Nah, lepas dari kontroversi pekerjaan informal, selama pekerjaan itu pada akhirnya bisa mengenerate income dan bisa menjadi sumber penghasilan buat keluarganya dia, itu sebenarnya kan membantu ya. Kalau kita bicara sekarang lapangan kerjanya kurang nih, ya terus kalau diem aja kan juga nggak bisa, ya kan? Kita juga nggak bisa berharap semuanya menjadi urusan pemerintah. Pemerintah dong bikin lapangan kerja, sulit juga, ya kan? Dengan semua kejadian yang mungkin menjadi tantangan saat ini seperti kondisi global, lalu juga demo-demo dari pihak pekerja, entah itu buruh atau apa, yang mungkin itu juga haknya mereka juga gitu ya. Tapi itu kan di sisi lain kan menjadi tantangan juga bagi ekosistem perusahaan, pabrik dan lain sebagainya, yang ujung-ujungnya kalau kita balik lagi, ya sekarang lapangan kerjanya nggak sebanyak sumber tenaga kerja. Ya makanya banyak kalau berdasarkan research kan akhirnya orang melakukan pekerjaan informal sebagai agent. Agent ini banyak ya, nggak cuma properti kan. Sebagai ojol, sebagai freelancer. Ada yang katanya kemarin saya punya pekerjaan sampai 20 gitu. Hebat banget ya freelancer ada tuh. Ya cuman memang di partisi lah sama dia gitu ya. Jadi ya kita juga berusaha membangun mekanisme agar, ya makanya sekarang ada slogan ya di kita ya, bersama Proptogo Api, closing makin sering, closing makin mudah. Tujuannya buat marketing gitu loh. Karena kita membangun suatu ekosistem dan sistem agar, saya pernah di posisi mereka waktu di asuransi maupun di multi level. Apa yang saya inginkan saat itu dilakukan oleh company, kita build di sini. Gitu. Nah, dan ya puji Tuhan sih sejauh ini ya, dalam nggak usah setahun lah, dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan saya lihat rekap pembukuan gitu, tim-tim marketingnya punya penghasilan yang nggak sedikit. Kalau kita bicara contoh, dan ini contoh aja ya, taruhlah misalkan